Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Hari ini bersama saya, Ahmad Darmawan, akan membahas tentang literasi bahasa Indonesia. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya, adik-adikku sekalian, tentu saja selalu saya ingin mengingatkan bahwa sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, selalu berdoa, minta petunjuk, mudah-mudahan segala proses hari ini kita dilancarkan untuk pembelajaran literasi bahasa Indonesia. Ya, adik-adikku sekalian, hari ini kita akan bahas materi literasi bahasa Indonesia. Seperti yang kita pahami bersama bahwa untuk pembahasan kali ini, kita akan masuk di pembahasan pemahaman teks non-sastra. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas tentang pemahaman teks non-sastra. Untuk hari ini kita akan bahas dua materi. Ya, yang pertama tentu saja kita akan bahas tentang tema bacaan. Yang kedua kita akan bahas tentang inti bacaan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik dapat menentukan tema bacaan dan peserta didik dapat menentukan inti bacaan. Ya, sehingga bisa dipahami bahwa ada dua materi yang akan kita selesaikan hari ini. Kita akan bicara tentang tema dan kita akan bicara tentang inti bacaan. Ya, baiklah adik-adikku sekalian. Ya, di materi pertama kita akan bahas tentang tema bacaan. Ya, sering ya dengar istilah-istilah ini. Ya, kalau bahasa Indonesia pasti paham, wajib selalu bicara tentang tema. Ya, di situ penjelasannya anak-anak sekalian, tema bacaan adalah atau tema adalah jiwa karangan. Ya, hal yang menjiwai karangan atau wacana. Nah, penjelasannya, cara mengetahui tema bacaan atau teks berupa paragraf adalah dengan mengidentifikasi kalimat utama paragraf tersebut. Ya, bisa ya? Sekali lagi kata kuncinya adalah tema adalah jiwa karangan. Cara mengetahui tema dalam paragraf adalah dengan mengidentifikasi kalimat utama paragraf tersebut. Ya, jadi tentu saja kalau kita ditanyakan tentang tema, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kalimat utama. Ya, di situ juga penjelasannya anak-anakku sekalian bahwa di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau pikiran utama. Nah, pikiran utama tersebutlah yang menjadi tema bacaan. Sehingga kalau kita simpulkan ya bahwa tema bacaan itu adalah pikiran utama dari satu bacaan atau satu wacana. Ya, terus ada pertanyaan, apakah bedanya antara tema dan topik? Ya, kalau kita pahami tema adalah pikiran utamanya, maka topik merupakan alat penulis untuk menyampaikan tema. Jadi,
tema lebih luas daripada topik. Topik sama dengan masalah yang dibicarakan dalam teks. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Ya. Dalam proses pembelajaran kita kali ini mungkin kita akan lebih pada pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan tema. Ya. Sebelum kita bahas dengan soalnya, saya ingin menyampaikan anak-anakku sekalian bahwa ada beberapa trik yang bisa kita lakukan dalam proses pengerjaan soal yang berhubungan dengan tema. Yang mana itu? Satu, anak-anak sekalian, baca baik-baik, gunakan skimming teks dalam proses baca itu, kemudian tandai beberapa informasi yang muncul di dalam satu bacaan. Ya, misal kita pakai bacaan ini, ya berarti ada beberapa informasi yang muncul. Ada bagaimana cara mengetahuinya, ya, mengidentifikasinya, terus di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau pikiran utama, ya. Kemudian bagaimana membedakan antara topik dengan tema itu sendiri. Ya, saya kira ini jadi informasi ya. Ya, baik, kita coba lihat anak-anakku sekalian. Ya. Kita lihat di sini ada satu bacaan, satu wacana. Ya, kemudian trik yang harus kita lakukan dalam proses pemahaman untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, maka saya yakin anak-anakku semua paham, tahu. Di sini kita ada bagi 3. Ya. Kita bagi 3 ya. Ya. Hal yang pertama kita lakukan tentu saja adalah membaca soal. Di situ dibahasakan ide pokok bacaan tersebut yang paling tepat adalah, ya, kalau pertanyaannya seperti ini anak-anak sekalian, setidaknya kita sudah paham dengan teori yang pertama tadi. Apa itu ide pokok? Ya, kalau kita lihat ya, saya kembali lagi. Ya, situ dijelaskan di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau pikiran utama. Nah, pikiran utama tersebutlah yang menjadi tema bacaan. Ya, sehingga bisa disimpulkan dari pertanyaan yang tadi, kalau dipertanyakan tentang ide pokoknya, maka kita akan mencari tema bacaan atau hal yang menjiwai karangan. Oke, sekarang kalau ditanyakan, ya, ditanyakan tentang ide pokok. Ide pokok bacaan tersebut yang paling tepat adalah, kita lihat ya, kita coba baca di poin 1, paragraf pertama. Ya. Upaya Indonesia memperbaiki tata sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan, mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1 sampai 2 bulan mendatang. Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global, kata Rizal Gamar, Country Director di Nature Konservasi Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global berupa iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis di Indonesia tak dikelola dengan baik. Ya, kalau kita lihat paragraf ini, anak-anakku sekalian, ada beberapa informasi yang diberikan. Satu, misalnya di bagian awal, upaya Indonesia memperbaiki tata sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Ini satu informasi. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1 sampai 2 bulan mendatang. Berakhir dalam 1 sampai 2 bulan mendatang itu juga bagian dari satu informasi. Terus di bagian akhir, saat ini ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik. Ya, coba kita perhatikan anak-anakku sekalian. Ya, penjelasannya tentang ide pokok, kalau anak-anakku sekalian masih ingat bahwa ide pokok itu kalau bukan di akhir kalimat berada di awal kalimat. Ya, ataukah berada di antara kalimat-kalimat berikutnya. Ya, sehingga dibahasakan di situ
Oh, rumusnya mudah nih. Karena kita kalau penjelasannya tentang ide pokok, di situ dijelaskan bahwa posisi ide pokok berada di awal ataukah berada di akhir kalimat. Berarti kita hanya mencari nih yang mana bagian awal kalimatnya dan akhir kalimat. Nah, sekarang terus kita skimming, ya kita catat, kita ingat baik-baik karena kita hanya punya durasi waktu yang sedikit buat mengerjakan soal. Di sini dibahasakan di bagian paragraf awalnya. Kalau kita lihat, menurut anandaku sekalian yang mana nih ide pokoknya? Apakah di awal atau di akhir? Ya, kalau kita perhatikan tentu saja idenya berada di awal. Sekarang, kalau dia berada di awal, sekarang kita akan sesuaikan dengan option pilihan yang tadi. Ada tidak di paragraf ini yang sesuai dengan option pilihan di soal tersebut? Kita coba lihat. Ya, option A, mengatasi kerusakan hutan dengan moratorium. Ya, masih ingat anak-anakku sekalian dengan paragraf yang tadi? Option B, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Option C, moratorium kehutanan. Option D, efek kejut moratorium. Dan E, moratorium kelautan. Nah, kalau kita perhatikan, anak-anak sekalian, masih ingat dengan paragraf yang tadi yang kita baca, maka bagian option yang paling tepat adalah B. Bisa kita lihat ya, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Kalau kita perhatikan di paragraf 1 tadi, ya mana? Upaya Indonesia memperbaiki tata sumber daya alam melalui moratorium, izin perikanan di laut, dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Ini menjadi ide pokok dalam paragraf ini. Ini jadi langkah trik cepat ya anak-anakku sekalian. Ya, artinya apakah kita tidak mesti membaca paragraf yang kedua? Ya, setidaknya kalau sudah ada jawaban di paragraf 1, maka kita tidak perlu lagi nih baca proses paragraf yang kedua. Ya, gitu ya. Supaya langkah cepat untuk menjawab. Yang jelas, anak-anakku sekalian, kita perhatikan inti dari pertanyaan, ide pokok bacaan. Ya, kemudian kita kembali ke teori yang tadi, bahwa ide pokok itu adalah hal yang menjiwai karangan dalam satu wacana. Ya, kemudian teorinya yang lain, ide pokok itu kalau tidak berada di awal, berarti berada di akhir kalimat. Ya, masih ingat ya teori-teori deduksi, induksi, induktif. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia penjelasannya. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat semua pembahasannya, ide pokok, ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf terdapat di kalimat utama, yaitu pada paragraf pertama. Tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Ya. Oke. Bisa ya? Oke. Sekarang kita coba perhatikan di wacana yang kedua, adik-adikku sekalian. Kita lihat ya di wacana yang kedua. Sekali lagi, setiap mendapati soal-soal yang seperti ini, kita lebih dahulu membaca soal. Ya, apa sih kemauannya? Soal ini situ dibahasakan pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Berarti di option ini ada pernyataan, ada keinginan-keinginan yang sesuai dengan pernyataan pada bacaan. Ya. Kalau kita perhatikan, kita juga bisa mulai dari sini. Mana pernyataan-pernyataan di bawah ini biasanya yang akan sesuai dengan bacaan. Ya. Sekali lagi anak-anakku sekalian, ini masih bagus karena dia
utuh adalah pernyataan. Biasanya di option pengeco kita akan menemukan option-option yang sebenarnya kalimat-kalimatnya bukan malah kalimat pernyataan. Ada yang menggunakan tanda tanya, ada yang menggunakan tanda seru. Nah, itu sudah bisa kita analisis dengan cepat. Ya, tapi kalau kita perhatikan di soal ini, yang muncul adalah pernyataan. Nah, sekarang pernyataan yang muncul ini A, B, C, D, E ini akan kita sesuaikan dengan isi bacaan. Ya, berarti kita akan harus memahami isi bacaan yang ada. Nah, pernyataan yang sesuai. Sekarang kita perhatikan wacana yang muncul. Ini terdiri atas 3 paragraf juga ya. Nah, adik-adik sekalian. Ya, di situ Adam Osborne, kita sama-sama baca ya supaya bisa dapat inti informasi yang muncul di tiap paragrafnya. Adam Osborne adalah salah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh di dalam sejarah awal pembuatan personal komputer PC. Ia dilahirkan di Thailand pada 1939 dan menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu, India Selatan. Bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris, ia pindah ke Inggris saat berusia 11 tahun. Pada tahun 1961, ia lulus dari Universitas Birmingham, Inggris sebagai sarjana muda di bidang teknik kimia. Setelah itu, ia pindah ke Amerika dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Delaware dan memperoleh gelar doktor di bidang teknik kimia. Kemudian, ia bekerja di sebuah perusahaan pertambangan minyak Shell Oil. Ya, ada beberapa informasi yang diberikan oleh paragraf ini. Ya, satu, dia menjelaskan tentang Adam Osborne, salah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh di dalam sejarah awal pembuatan PC. Ya, informasi yang lain, dia dilahirkan di Thailand. Kemudian dia menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu, India Selatan, bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Ini informasi-informasi yang muncul ya, anak-anakku sekalian. Kemudian di paragraf kedua, kita lihat pada awal 1970-an, ia mendapatkan pekerjaan barunya sebagai penulis buku panduan bagi mikroprosesor milik sebuah perusahaan komputer. Osborne tetap meneruskan pekerjaan lepasnya sebagai penulis sampai tahun 1972. Ia mencoba mendirikan Osborne and Associates, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penulisan buku manual komputer. Karyanya antara lain The Value of Power, yang kemudian mengubah judulnya menjadi An Introduction to Microcomputers. Ia mencoba menawarkan bukunya kepada sebuah penerbit yang berada di kotanya. Namun sayangnya buku itu ditolak. Ia tidak pernah putus asa, lalu ia memutuskan untuk menerbitkan bukunya itu sendiri. 5 tahun kemudian, penerbit Osborne Books telah menerbitkan lebih dari 40 judul buku tentang komputer. Lalu pada 1979, karena sesuatu hal, Osborne menjual perusahaan penerbitannya kepada McGraw-Hill. Ya, sekarang di paragraf kedua, kalau kita mau simpulkan sesuai dengan apa yang kita baca, satu, Osborne adalah penulis, dia punya banyak buku, dia menulis banyak buku, dia punya perusahaan penerbit, ya, kemudian dia menerbitkan 40 judul buku, ya, lalu kemudian dia menjual perusahaan penerbitannya kepada McGraw. Itu bagian-bagian informasi yang kita dapat ya. Ya, kemudian kita lanjut lagi pada paragraf yang ketiga. Oke. Ia mulai berpikiran bahwa suatu saat nanti perusahaan komputer yang ada saat itu pasti akan mengerti tentang konsep-konsep atau ide-ide yang ada di kepalanya. Namun, perusahaan komputer yang ada belum siap dengan konsep-konsepnya. Setelah menjual perusahaan penerbitannya, Osborne pun mulai mengalihkan tenaganya untuk mendesain komputer yang portable, menarik, mudah digunakan, dan kuat. Ya, kita lihat ya beberapa informasi yang disampaikan. Pada Maret 1980, ia mendapat tawaran untuk mengembangkan hardware dan software yang murah. Ia berupaya untuk
publikasikan software yang murah untuk menyaingi software-software mahal yang sedang ada di pasaran saat itu. Sayangnya, ada perusahaan yang menuntutnya karena pelanggaran hak paten dan pengadilan memenangkan gugatan tersebut. Bagaimanapun, Adam Osborne merupakan seorang penemu yang jenius tentang bagaimana membuat komputer portable yang memberi kemudahan-kemudahan untuk para pengguna komputer. Adam Osborne meninggal. Ya, ada beberapa poin-poin kalimat informasi juga yang diberikan dalam paragraf 3. Nah, sekarang adik-adikku sekalian, kalau kita lihat di pertanyaan ini pernyataan yang sesuai dengan bacaan adalah, maka kita akan sesuaikan dengan informasi yang muncul di setiap paragraf yang kita baca tadi. Apakah kalimat-kalimat ini sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan tersebut? Coba kita perhatikan. Kita baca sama-sama di poin A. Option A, Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. Apakah adik-adikku sekalian masih ingat di wacana paragraf pertama tadi tentang informasi Osborne-nya? Coba kita lihat. Ingat ya, Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. Tidak lahir dan wafat di India. Coba kita lihat. Oke. 1. Adam Osborne adalah salah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh di dalam sejarah awal pembuatan personal komputer atau PC. Ia dilahirkan di Thailand pada 1939. Di option tadi A menjelaskan bahwa Adam Osborne tidak lahir di India. Benar tidak ya pernyataannya? Ya, di sini dijelaskan bahwa Adam Osborne itu lahir di Thailand. Ya, kita lihat pernyataan A, apakah benar? Ya, Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. Tidak lahir dan wafat di India. Situ, hati-hati ya anak-anakku sekalian, jangan terkecoh dengan pernyataan ini. Ya. Ya, di sini pernyataannya. Ya, kita lihat sama-sama ya. Adam Osborne tidak lahir, ini intinya, dan wafat di India. Ya. Tadi dibahasakan ia dilahirkan di Thailand. Oke. Ia tidak lahir di India, berarti sama dengan pernyataan yang poin A. Tidak lahir dan wafat di India. Berarti ini sudah jadi kata kunci bahwa dia tidak lahir di India. Oke. Tapi kita lihat lagi. Ada kata wafat di India, berarti ini menjelaskan tidak wafat di India. Dia tidak lahir dan tidak wafat di India. Ya, sementara tadi sudah benar bahwa dia tidak lahir di India karena penjelasannya dia lahir di Thailand. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ dijelaskan bahwa di usia 11 tahun, ya, ini bisa diperhatikan, ia pindah ke Inggris saat berusia 11 tahun. Ya, bisa dilihat ya, anak sekalian. Ya, berarti otomatis, ya, saat itu usia 11 tahun dia sudah bergeser ke Inggris. Ya, ini bisa dilihat bahwa menjelaskan bahwa di option A itu tidak sesuai dengan pernyataan bacaan. Oke, sekarang kita coba lihat di poin B. Kualitas software ciptaan Osborne di bawah rata-rata produk pasaran saat itu.
Apakah anak-anakku sekalian masih ingat di mana ada bacaan yang sekaitan dengan kualitas software yang dia buat? Apakah di paragraf 1 atau paragraf 2? Kita lihat sama-sama. Ya. Mana? Dia ada di paragraf. Coba kita lihat. Di paragraf. Ya, 3. Ia berupaya untuk mempersiapkan software yang murah untuk menyaingi software-software yang mahal yang sedang ada di pasaran saat itu. Ya. Kalau di option B tadi, ya. Kalau di option B tadi, kualitas software ciptaan Osborne di bawah rata-rata produk pasaran saat itu. Ya, kalau kita lihat penjelasannya, ya, software-software yang mahal berarti dia ingin menyaingi, dia berupaya untuk mempublikasikan software yang murah untuk menyaingi software-software yang mahal yang sedang ada di pasaran saat itu. Ya, ini sudah menjelaskan bahwa dia memiliki kelebihan daripada software-software yang sudah ada. Berarti di bagian B tadi ini juga salah. Ya. Ini salah. Sorry ya. Bukan jawabannya. Ini salah. Ini salah, tidak sesuai dengan pernyataan yang muncul dalam bacaan. Sama dengan poin 3. Kita coba lihat option 3. Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. Ya, apakah benar penjelasannya seperti itu? Apakah Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya? Ya. Di paragraf 2, mana paragraf 2? Ya. Paragraf 2. Oke. Osborne menjual perusahaan. Ya. Tunggu ya. Ya. Osborne menjual perusahaan penerbitannya kepada McGraw-Hill. Ya. Tidak ada kaitannya dengan option yang dijelaskan di poin C tadi. Mana poin C? Ya. Karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. Itu tidak menjelaskan di bacaan. Tidak ada bacaan di wacana tadi yang menjelaskan bahwa dia menjual perusahaannya karena penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. Ya, berarti jawaban C juga kita anggap tidak sesuai dengan bacaan. Kalau kita perhatikan di option D-nya, walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Ada tidak anak-anakku sekalian yang masih ingat bacaan tadi? Pembahasannya di paragraf berapa? Ya, dia ada di paragraf 1. Coba kita lihat. Ya, di paragraf 1 di sini dijelaskan ia dilahirkan di Thailand pada 1939 dan menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu, India Selatan bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Ia pindah ke Inggris saat berusia 11 tahun. Ya, di sini kalau kita perhatikan sudah sekaitan dengan option D tadi. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, ya tadi di wacana ya dijelaskan orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Ada kalimat penjelas yang menjelaskan tentang bahwa dia besar menghabiskan masa-masa kecilnya di India. Ya. Kemudian di bagian E, Adam Osborne mendesain komputer yang portable dan sulit untuk digunakan. Coba kita lihat. Ada tadi penjelasannya di paragraf 3. Mendesain komputer yang portable, menarik dan mudah digunakan dan kuat. Berarti E juga tidak sesuai dengan dengan isi bacaan yang muncul. Ya, pernyataan dari option E tidak sesuai dengan isi bacaan. Ya, berarti kalau kita lihat anak-anakku sekalian, kita masuk perhatikan di poin D. Berarti jawabannya adalah
D. Ini menjelaskan pernyataan ini, menjelaskan ada kesesuaian dengan isi bacaan tadi. Ya, bisa ya? Nanti akan lebih menarik anak-anakku sekalian. Ya, kalau kemudian itu proses pengerjaannya bisa disesuaikan dengan kalau kita lihat satu bacaan utuh. Ya, oke. Sekarang tadi di poin tadi anak-anak sekalian ingat bahwa ada hal yang mesti kita perhatikan. Ya, ada hal yang mesti kita perhatikan ya tentang tema bacaan. Mungkin kita akan bertemu dengan soal-soal yang bisa mengecoh. Biasanya kita jelaskan ke anak-anakku sekalian bahwa hati-hati dalam proses menjawab, karena dalam bahasa Indonesia persoalan-persoalan literasi ya hampir semua jawaban benar, tapi hanya ada satu jawaban yang tepat. Ya, jawaban tepat inilah yang kemudian kita ambil. Ya. Oke, sekarang kita masuk di materi yang kedua anak-anakku sekalian, yakni tentang inti kalimat. Ya, tadi bahasanya tujuannya adalah supaya bagaimana kita bisa memahami tentang inti kalimat dalam bacaan. Ya, kalau kita sama-sama baca, inti kalimat merupakan isi pokok sebuah kalimat. Dalam kalimat majemuk, inti kalimat terdapat pada klausa induk. Ya, dalam kalimat tunggal, inti kalimat lazimnya berupa unsur minimalnya yaitu subjek dan predikat. Ya, perhatikan ya informasinya yang muncul. Ya, dalam kalimat majemuk, ya, dalam kalimat majemuk, inti kalimat terdapat pada klausa induk. Sementara dalam kalimat tunggal, inti kalimat lazimnya berupa unsur minimalnya, yaitu subjek dan predikat. Cara menentukan inti kalimat adalah dengan memecah induk kalimat dengan anak kalimat serta memerinci fungsi SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangannya. Oke, kita pahami dulu ya materinya, inti materinya. Oke, kita lanjut. Kita coba, ada soal seperti ini anak-anakku sekalian. Kalimat inti dari gadis yang cantik itu sedang membaca buku baru adalah. Jadi ada kalimat nih, gadis yang cantik itu sedang membaca buku baru adalah. Ya, kalau berdasarkan teori yang tadi kita perhatikan, kalau dia kalimat majemuk, inti kalimatnya terdapat pada klausa induk. Tapi kalau dia dalam kalimat tunggal, inti kalimatnya hanya pada bagian subjek dan predikat. Sekarang kalau kita hadapi soal yang seperti ini, terjawab. Ya, gadis yang cantik itu sedang membaca buku baru. Yang mana nih inti kalimat? Ya, inti kalimat semakin selalu kita pahami bahwa semakin dia padat dan sesuai dengan kalimat yang muncul, maka dia adalah inti kalimat. Ya, kalau kita bagi di sini optionnya ada gadis itu cantik, gadis cantik membaca, ada gadis membaca buku, gadis sedang membaca, gadis membaca buku baru. Kira-kira anak-anakku sekalian jawab apa? Coba kita lihat pembahasannya. Mana pembahasannya? Oke. Di situ dibahasakan bahwa jawabannya adalah C. Gadis membaca buku. Perhatikan pembahasannya, anak-anak sekalian. Perhatikan pola kalimat. Gadis yang cantik itu subjek, sedang membaca predikat, buku baru adalah objek. Inti dari masing-masing unsur di subjek itu, gadis yang cantik itu, apa sih inti dari, ada kata inti dari satu kalimat di subjek itu? Gadis yang cantik itu. Intinya adalah gadis, kemudian ada sedang membaca,
inti dari kata di situ adalah membaca, kemudian ada buku baru. Berarti intinya adalah buku, bukan barunya. Di sini juga sama. Intinya adalah membaca, bukan kata sedangnya. Di sini juga sama, gadis yang cantik itu intinya adalah gadis, ya bukan yang cantik itu. Nah, berarti tinggal kita tarik nih semua inti-inti dari kata-kata yang muncul, ya sehingga yang bisa menjawab di option kita tadi adalah gadis membaca buku. Gadis membaca buku. Jawabannya adalah poin option C. Ya, bisa ya? Kalau kita ditanyakan tentang inti kalimat. Ya, benar. Ada dari SMA 1 Goa jawab C, ada dari SMA 4 Enrekang juga jawab C. Ya, selamat ya anak-anakku sekalian. Setidaknya anak-anakku sekalian bisa paham tentang rumus-rumus yang akan kita gunakan. Kita akan narik inti-inti kalimat. Jadi kalau pertanyaannya tentang kalimat inti dari kalimat ini, opsinya tadi, jawabannya tadi adalah gadis membaca buku, berarti ini sama saja dengan menjelaskan kalimat yang muncul di atas. Inti dari kalimat ini. Oke. Kita sekarang coba lagi ya. Di soal yang ini. Hari ini banyak siswa dihukum karena atribut tidak lengkap. Kalimat inti pada kalimat tersebut adalah A. Siswa atribut tidak lengkap. B. Atribut tidak lengkap. C. Hari ini banyak siswa dihukum. D. Siswa dihukum. Dan E. Banyak siswa dihukum. Ya, perhatikan kalimatnya anak-anakku sekalian. Hari ini banyak siswa dihukum karena atribut tidak lengkap. Ya, anak-anakku sekalian perlu memperhatikan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, kemudian tarik inti dari masing-masing predikat tersebut. Ada yang bisa jawab? Oke, kita coba lihat penjelasannya. Bisa baca sama-sama ya? Ya, di situ dibahasakan hari ini sebagai keterangan, banyak siswa sebagai subjek, dihukum karena atribut tidak lengkap sebagai predikat. Inti kalimat dari kalimat tersebut berpola SP, subjek, predikat. Ya, tadi penjelasannya di awal tadi tentang kalimat tunggal. Ya, dia pasti intinya ada di subjek dan predikat. Sekarang coba kita perhatikan, kalau kita sudah bagi banyak siswa subjek dan dihukum karena atribut tidak lengkap adalah predikat, kita masing-masing tarik intinya. Satu di subjeknya banyak siswa, berarti kita tarik siswa. Dihukum karena atribut tidak lengkap, yang mana inti di situ, inti informasinya adalah kata dihukum. Berarti inti dari kalimatnya adalah siswa dihukum. Ya, oke, gitu ya. Selamat buat yang bisa menjawab hari ini. Mudah-mudahan apa yang jadi pembahasan kita hari ini bisa menjadi awal buat melakukan proses-proses mengerjakan soal-soal literasi bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi anak-anakku sekalian, hal yang bisa membantu kita untuk melakukan proses menjawab dengan cepat soal-soal seperti ini adalah dengan sering-sering membaca soal. Ya, sering-sering melatih diri untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Nanti mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Guru. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa belajar dengan cepat cara trik menjawab soal-soal literasi bahasa Indonesia. Ya, saya kira anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas keikutsertaannya pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, sering latih diri untuk menjawab soal-soal literasi bahasa. Ya, kemudian ingat adik-adik sekalian, untuk cuaca ekstrim kali ini, saling jaga diri, saling jaga kesehatan. Ya, mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan yang terkena dampak cuaca ekstrim kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.